Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya sayangi, di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Saya Isul Haq Lidinillah sebagai moderator, dan sebagai pemateri ada Istighosa dan ada Istiqomah. Ya, semua ya. Di sini kami akan menjelaskan tentang agama Yahudi. Dan nanti kami akan menjelaskan apa itu agama Yahudi, bagaimana ajaran agama Yahudi, dan bagaimana hari-hari besar agama Yahudi, dan tentunya bagaimana populasi agama Yahudi di internasional, di nasional, dan khususnya di wilayah Banyumas. Untuk lebih jelasnya, simak video pada berikut ini. Perkenalkan, nama saya Istihosah, NIM 1817402190. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 11 mengenai agama Yahudi. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai sejarah agama Yahudi di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Agama Yahudi memiliki sejarah yang panjang dari zaman Nabi hingga abad sekarang, dari masyarakat yang nomaden hingga menjadi sebuah negara tetap yang dapat dikatakan cukup maju, dan sekarang menjadi sebuah negara Israel. Orang-orang Yahudi itu merupakan keturunan dari para nabi besar yang diperkirakan hidup pada abad ke-18 Masehi. Banyak sejarah yang menyebutkan bahwa mereka dapat ditelusuri hingga peradaban bangsa Israel kuno jauh sebelum itu. Dan tidak heran jika banyak sejarawan yang menyebut Yudaisme itu sebagai agama yang sudah ada sejak zaman Nabi. Para ahli sejarah mencatat bahwa agama dan bangsa Yahudi dimulai pada masa Nabi Musa. Akan tetapi, orang Yahudi menggambarkan sejarahnya itu berawal dari Nabi Ibrahim sebagai suatu sejarah umat manusia dan peradabannya. Kemudian,
Dalam sejarah, Nusantara sebagai salah satu tempat persinggahan atau tempat tinggal dari berbagai kaum Yahudi. Motifnya beragam, mulai dari perdagangan, pekerja, anggota militer, dan sebagai tempat aman dari para persekusi. Kehadiran orang Yahudi di Kepulauan Indonesia telah dikonfirmasikan melalui teks tertulis. Orang itu yakni seorang pedagang dari Fustat, Mesir yang meninggal di Pelabuhan Baru, Sumatera Barat pada tahun 1290. Pada tahun 1859, pengelana Yahudi yakni Jacob Sapir adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia. Di Batavia, beliau telah banyak berucap dengan seseorang Yahudi lokal yang telah memberitahukan bahwa benar sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu dan beberapa terdapat di Semarang. Kebanyakan orang Yahudi yang hidup di Hindia Belanda pada zaman abad ke-19, yakni Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang atau hal-hal yang berhubungan dengan rezim kolonial Belanda. Selanjutnya adalah populasi dan potret umat Yahudi yang ada di dunia, yaitu sekitar pada tahun 2001 sampai 2007, umat Yahudi terbesar yang ada di dunia itu ada di Amerika Serikat, yang mana jumlahnya itu mencapai 6.500.000 orang. Sehingga negara Amerika Serikat tersebut mendapatkan julukan sebagai pusat populasi terbesar yang ada di dunia. Di sana mereka itu membuat sebuah komunitas yang terdiri dari 3 aliran, yaitu ada Yahudi konservatif, Yahudi reformatif, dan Yahudi ortodoks. Didirikannya itu pada abad ke-19 Masehi. Bukti adanya komunitas tersebut yaitu mereka itu membuat sebuah panti sosial, mendirikan tempat ibadah, membuat sekolahan, dan lainnya.
Ya, selanjutnya adalah populasi dan potret umat Yahudi yang ada di Indonesia. Ada sekitar 20 orang asli keturunan Yahudi yang tinggal di Surabaya dan Jakarta. Mereka itu berasal dari nenek moyang mereka yang keturunan Yahudi yang berimigran dari Jerman, Austria, Portugis, Spanyol, dan Eropa Timur. Ada juga berasal dari keturunan Yahudi Belanda, El Salvador yang mencapai jumlahnya ada 500 orang. Mereka itu tinggal di Manado dan Tondano. Di sana mereka itu mendapatkan izin untuk mendirikan sebuah tempat ibadah yang namanya itu sinagoga. Di sana juga mereka itu membuat sebuah komunitas yang khusus menampung untuk keturunan Yahudi, yaitu The Unity Community. Di sana juga mereka untuk keturunan Yahudi yang ingin bergabung komunitas tersebut, mereka itu dapat melalui media yang lainnya seperti media online seperti WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ada beberapa tokoh umat Yahudi di sana, yaitu ada Yakov Barus, Carol Mosley, dan lainnya. Selanjutnya adalah populasi umat Yahudi yang ada di Banyumas. Dari yang saya cari-cari itu tidak menemukan ya. Jadi karena hampir 100% yang ada di Banyumas itu tidak ada yang menganut umat Yahudi. Contohnya yaitu ada di Sumbio. Sumbio hampir seluruh masyarakatnya itu beragama Muslim. Ada hanya sedikit yang beragama Yahudi, itu ada di Brebes, Cilacap, dan lainnya. Yang saya tahu di negara Banyumas itu tidak ada. Selanjutnya saya akan menerangkan materi bagian saya, yaitu tentang ajaran agama Yahudi. Ajaran agama Yahudi. Perlu kita ketahui bahwa Yahudi itu berasal dari nenek moyang yang sama dengan agama Islam dan Kristen. Bahwa ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak dua, yang pertama adalah Ismail, yang kedua adalah Ishak. Ismail itu mempunyai keturunan, namanya keturunan bangsa Arab, dan akhirnya muncullah Nabi akhir zaman, yaitu Nabi umat Islam. Nah, satu lagi ini Ishak, yang Ishak ini menurunkan anak yang namanya Yakub, dan Yakub ini mempunyai anak namanya Yusuf, dan Yusuf ini mempunyai nama lain yaitu Israel. Sehingga
Israel, keturunan Yusuf ini disebut bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini ada yang namanya Yahudi. Jadi orang Israel belum pasti Yahudi, tetapi orang Yahudi pasti Israel. Itu sejarah asal mulanya. Dan Yahudi ini adalah suatu agama plus juga suatu kebangsaan, suatu etnis, yaitu etnis Israel dan agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini punya Tuhan, namanya Tuhan ialah, atau kalau dalam Islam itu Tuhan Allah. Nah, ajaran agama Yahudi ini yang pertama ajaran 10 perjanjian, yaitu sebagai orang Yahudi kita harus melakukan, bukan kita ya, orang Yahudi harus melakukan 10 perjanjian atau 10 perintah dari Tuhan. Dan 10 perintah ini adalah perintah langsung dari Tuhan ke Nabi Musa di Gunung Sinai. Salah satunya, dan dia tidak bukan semuanya, yaitu berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memuliakan hari Sabtu. Dilarang berzina dan dilarang mencuri. Itulah ajaran inti orang Yahudi. Dan kitab orang Yahudi adalah Taurat. Fisik. Selanjutnya saya akan menerangkan hari besar agama Yahudi. Hari besar agama Yahudi itu memiliki banyak hari besar, seperti halnya agama-agama samawi lainnya mempunyai hari besar masing-masing. Yahudi memiliki hari besar yang pertama itu Rosh Hashanah, yaitu hari tahun baru untuk Yahudi.
Kalau di Islam ada tahun Hijriah, kalau di Yahudi ada tahun barunya itu Rosh Hashanah. Yang kedua itu adalah Yom Kippur, hari penembusan dosa. Ya, jadi umat Yahudi itu hari spesial, yaitu mereka semuanya pada tobat, pada minta ampun pada Tuhan, ya Allah, dan itu mempunyai hari besar ya, hari besar itu namanya Yom Kippur. Selanjutnya yaitu hari besar Sukkot ya, Sukkot ya, bukan Sukkot ya, Sukkot. Sukkot itu adalah hari besar orang Yahudi di mana dia itu melakukan pesta perkemahan untuk hari besarnya. Dan selanjutnya ada hari besar yaitu Hanukkah, hari pentasbihan, dan ada hari-hari yang lain. Untuk selanjutnya saya akan menerangkan tentang struktur kepemimpinan dan organisasi kaum Yahudi. Kaum Yahudi merupakan orang agama plus etnis yang memiliki organisasi yang kompleks, yang sangat rumit. Dan orang Yahudi juga terkenal orang-orang yang cerdas di dunia ini. Kita ketahui banyak orang ilmuwan yang cerdas, mergo sekarang orang Yahudi. Dan untuk struktural orang-orang Yahudi itu ada banyak. Dan yang paling berpengaruh itu adalah struktur kaum Zionis. Zionis merupakan bukit tinggi yang ada di Palestina, di mana Tuhan menjanjikan orang-orang Yahudi untuk merebut kembali negeri Palestina. Itu. Nah, gerakan Zionis ini bukan hanya gerakan yang hanya nama, tetapi mempengaruhi atau membuat negara Israel itu. Kita ketahui Israel sangat menggebyur, sangat semangat menggulingkan atau menghilangkan Palestina sebagai negara yang sah. Itu karena apa? Karena orang Yahudi meyakinkan bahwa kaum Zionis itu meyakinkan negeri Palestina adalah negeri miliknya, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuknya. Sehingga mereka bersemangat. Itulah struktur yang sangat-sangat berpengaruh di dunia ini, yaitu struktur orang-orang Zionis yang merupakan kaum Yahudi. Benar.
Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang agama Yahudi. Dan jika dari kalian masih ada yang bingung dan masih penasaran terkait agama Yahudi, bisa ditanyakan dan kita bisa diskusi bersama. Saya mewakili dari kelompok 11 mengucapkan bahwa maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, yaitu tentang agama Yahudi. Dan jika dari kalian masih ada yang bingung dan masih penasaran terkait agama Yahudi, bisa ditanyakan dan kita bisa diskusi bersama. Saya mewakili dari kelompok 11 mengucapkan bahwa maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.